Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah agama demi kebaikan kita di dalam melangkah kepada keselamatan, yaitu Allah dan Rasul-Nya di tempat yang sudah dijanjikan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada, apapun agama Anda dan apapun keyakinan Anda. Hari ini, yaitu dini hari ya, kita selalu menggunakan waktu tengah malam untuk menyampaikan risalah agama ini. Karena pada waktu-waktu itu terjadi kesenyapan rasa diri. Artinya banyak yang tidur. Nah, seketika orang tidur, kita jaga, kita bangun, kita hidup. Nah, seketika kita hidup, kita menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita, orang-orang hidup. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, pada video yang saya beri judul Jam'iyatul Islamiyah seri 1 dan Jam'iyatul Islamiyah seri 2. Waktu itu saya sempat menyinggung ataupun menyenggol persoalan apa yang menjadikan sebab Rasulullah SAW itu hadir dan tampil di permukaan alam semesta, yaitu mengenai masalah akhlak. Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada dini hari ini. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Dinyatakan oleh beliau dalam sebuah hadis, apa kata beliau? Innama bu'istu liutamima ma karimal akhlak. Artinya, dan tidaklah aku dibangkitkan kecuali untuk menyempurnakan akhlak, untuk membagikan akhlak yang ada pada diri setiap insan. Nah, sebegitu pentingnya bagi beliau untuk membagikan akhlak itu. Sehingga posisi dan keadaan beliau dalam status muharam atau orang yang mulia. Beliau berjalan menjadi safar. Beliau lahir menjadi Rabiul Awal. Pembina, pendidik, pelatih pertama kali muncul di alam semesta dalam bentuk real, dalam bentuk seorang Rasul dan Nabi. Misinya cuma satu, yaitu untuk membangkitkan akhlak pada diri yang sebenar diri yang ianya ada pada setiap insan. Nah, turunnya beliau, bangkitnya beliau di permukaan alam semesta ini bukan disambut dengan senang, mewah, gegap gempita. Tidak. Tetapi munculnya beliau di alam semesta ini, beliau justru disambit dengan cacian, makian, fitnah. Kemudian sikap-sikap yang tidak baik, sikap-sikap yang menyakitkan, seperti memukul, melempar, sehingga kepala beliau berdarah-darah.
badan beliau berdarah-darah. Itu kejadiannya di Taif. Sewaktu paman beliau Abu Talib wafat, sewaktu istri beliau Khadijah itu wafat, kaum kafir Quraisy semakin mengganas terhadap beliau. Maka beliau mencoba mencari tempat untuk subur menyampaikan risalah agar akhlak ini bisa dimulai untuk dibangkitkan. Tetapi apa yang beliau dapat? Beliau dikejar dengan anjing, beliau dilempar. Bahkan waktu itu anak angkat beliau Zaid bin Aritsah mencoba menghalang-halangi lemparan itu, tapi tetap beliau kena kepalanya, kena badannya sampai berdarah. Kesedihan waktu itu, saudaraku, menjadikan malaikat gunung, malaikat yang tidak punya hawa nafsu, bisa emosi. Sampai-sampai malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku gunung yang mana untuk aku angkat. Akan kulemparkan kepada mereka, biar semua mereka itu binasa." Beliau tersenyum. Beliau berkata dengan lemah lembut, "Jangan. Mereka itu belum tahu siapa saya. Kalau dengan saya saja mereka belum tahu, apalagi dengan misi saya untuk membangkitkan akhlak yang ada pada diri mereka, agar mereka itu selamat dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat, mereka itu belum tahu. Kalau hari ini mereka belum tahu, mungkin besok anak-anaknya akan tahu. Kalau hari ini anak-anaknya belum tahu, mungkin besok lusanya cucu-cucunya akan tahu. Jadi kalau hari ini dibinasakan mereka, maka apa artinya perjuangan ini? Nah begitu saudaraku, perjuangan beliau itu berdarah-darah dalam rangka untuk mengangkat, membangkitkan akhlak pada diri setiap insan. Nah, jadi setelah sampai di Mekah, tekanan demi tekanan beliau rasakan. Mulai dari pemboikotan. Sewaktu terjadi pemboikotan bagi Bani Hashim, di situ ada Abu Talib, di situ ada Hamzah, di situ ada Siti Khadijah. Begitu menderitanya mereka. Orang tidak boleh berkomunikasi dengan mereka. Orang-orang tidak boleh memberikan apapun kepada mereka. Sulit kehidupan. Lalu kenapa sampai-sampai kaum kafir Quraisy mengadakan tekanan kepada beliau? Padahal beliau adalah orang yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Mekah dulunya. Bahkan mereka juga yang mengatakan bahwa Muhammad ini adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Lalu kenapa tiba-tiba beliau diperlakukan seperti itu? Karena saudara, jika akhlak ini muncul, akhlak ini bangkit, maka glamor daripada sifat jahiliyah dalam segala sisi itu akan rontok. Pada waktu itu tidak ada pemerintahan, tidak ada raja, tidak ada presiden. Kekuasaan adalah terletak pada kekuatan, kekayaan, kejayaan. Itulah hukum. Yang kaya semena-mena, yang miskin dihina dan diinjek. Bahkan perempuan menjadi permainan.
anak-anak gadis menjadi permainan, tempat pelampiasan hawa nafsu. Itulah glamor. Nah, ini terjadi pada setiap sisi kehidupan. Mulai dari masalah sosialnya, budayanya, ekonominya, politiknya. Semuanya diwarnai dengan kehidupan semena-mena kejahiliahan. Dan itu menyenangkan hati mereka. Membahagiakan hati mereka. Walaupun di bawah itu orang banyak menjerit, diinjek-injek. Harga nyawa manusia begitu mudahnya. Sakit hati, cabut pedang, penggal. Merasa dirugikan, cabut pedang, penggal. Tidak ada tempat mengadu bagi masyarakat kecil waktu itu, saudara. Nah, disinilah akhlak tadi harus ditangkitkan. Dimunculkan agar mereka dapat merasakan betapa rasa itu pada dasarnya adalah sesuatu yang sejati, yang murni, putih, bersih, mengarahkan mereka kepada kehidupan yang baik. Nah, ini yang menjadikan sebab mereka itu sangat berang kepada Muhammad, sangat marah karena mengganggu dan merusak rencana hawa nafsu dan syaitan mereka. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka itu bukan mendustakan engkau, hai Muhammad, tapi mereka tidak suka dengan apa yang kau bawa. Itu mengganggu kepada persoalan hidup mereka dalam bentuk glamor jahiliyahnya itu. Nah, inilah alasannya kenapa Muhammad dimusuhi, dikejar-kejar, bahkan tidak dibunuh. Sampai beliau lari ke sebuah gua, namanya Gua Tsur. Beliau dikejar. Dalam pelarian itu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, sempat menangis. Biar dia tangisannya tidak terlalu keras, dia dipatok ular di dalam gua itu. Sampai Abu Bakar gemetar. Apa kata beliau? Wahai Abu Bakar, ya Aba Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu kata sakti, saudara. Kata sakti. Wahai Abu Bakar, jangan kamu menangis, jangan kamu bersedih. Sesungguhnya Allah itu beserta aku. Innallaha ma'ana. Artinya aku adalah wujud serta Allah. Tapi ini kisah harus terbuka agar dia menjadi pendidikan dan pelajaran untuk semua manusia. Tidak cukup hakikat yang dimunculkan wahai Abu Bakar dalam kehidupan ini. Tapi harus diwujudkan juga syariatnya, kisahnya, sejarahnya, agar menjadikan pelajaran untuk orang-orang yang mau berpikir. Inilah masalahnya wahai Abu Bakar. Jangan engkau menangis lagi. Sesungguhnya Allah itu serta aku. Aku ini adalah wujud serta Allah. Barulah Abu Bakar senang hatinya, tenang jiwanya. Ternyata selama ini Abu Bakar hanya mengenal beliau sebagai sosok manusia biasa, orang yang berbudi baik, pekerti baik, berakhlak yang tinggi. Tetapi beliau belum mengenal siapa Muhammad itu sebenarnya. Nah, di dalam Gua Tsur itulah Abu Bakar mengenal siapa beliau. Dan yang hebat lagi, saudaraku, sebelum beliau itu hijrah ke Madinah,
Dia panggil Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, nanti malam kamu tidur di tempat tidurnya aku. Dan berselimut. Kenapa sedemikian? Karena Rasulullah tahu nanti malam akan terjadi pembunuhan terhadap diri beliau. Pembunuhan terhadap diri beliau. Maka sebagai tumbalnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali tahu itu. Tapi demi kecintaan kepada Rasul, beliau rela mati demi kehidupan Rasul. Karena misi untuk membangkitkan akhlak itu, saudara. Yang lebih menarik lagi, Rasulullah mengeluarkan emas, perak, intan, berlian, uang milik daripada kafir Quraisy. Ali, ini milik Abu Sufyan. Ini milik daripada Abu Lahab, Abu Jahal. Bahkan ada milik daripada paman-paman beliau sendiri yang memusuhi beliau. Seperti Abbas. Ternyata orang-orang kafir Quraisy, meskipun dia memusuhi Rasulullah, mereka masih menitipkan harta-harta dan benda berharganya kepada Rasulullah. Makanya pada waktu itu Rasul memanggil Ali dan meminta kepada Ali mengembalikan amanah-amanah mereka itu. Mengembalikan. Ini akhlak yang macam apa? Kehidupan yang bagaimana? Luar biasa, saudara. Ini yang akan menjadi contoh bagi kita nantinya. Lalu apa itu akhlak? Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sifat beliau yang ianya ada pada diri kita. Kok bisa ada pada diri kita? Kan sudah dijelaskan oleh beliau. Apa kata beliau? Adam abaul bashar wa anna abaul arwah. Adam itu bapak tubuh, bapak badan, bapak jasad kita. Karena Adam terbuat dari tanah, tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Intinya adalah spermatozoa. Air yang hina itu, saudara. Tetapi ruh kita, termasuk ruhnya Adam, itu bapaknya, asalnya, sumbernya adalah aku, kata beliau. Jadi beliau adalah ayahanda kita. Ayah turunan, bukan keturunan. Ayah turunan yang daripadanya kita terlahir. Kalau keturunan jelas ada ibunya. Kalau turunan tidak. Kita adalah bagian daripada beliau. Beliau adalah bagian daripada Allah. Itu. Makanya keterangan ini diperkuat oleh Allah dan Rasul pada surah Al-Balad. La uqsimu bihazal balad. Wa anta halum fi hazal balad. Wa walidi wa mawalad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa kau tetap di dalam negeri ini. Ingat, demi ayah dan demi anaknya. Demi anak dan demi ayahnya.
Siapa ayah? Ayah adalah beliau. Siapa anak? Anak adalah setiap ruh yang alam dada kita. Tentu karena kita turunan beliau. Apa yang ada pada beliau ada pada kita. Makanya beliau itu adalah zatnya Allah. Sifatnya Allah. Kalau kita adalah zat Allah. Sifat Allah. Jadi ada 7 sifat Allah. Tidak nyata dianya kecuali nyata pada beliau. Sifat itu disebut dengan sifat ma'ani. Nah, 7 sifat itu bersumber daripada sifat yang satu. Yaitu sifat nafsiyah. Sifat dirinya Allah. Nah, di beliau namanya ma'ani. Ternyata 7 sifat itu ada juga di kita. Namanya ma'anawiyah. Pertama, kodrat di Allah. Artinya Allah berkuasa. Tidak nyata kuasa Allah, melainkan kuasa pada beliau. Nyata pada beliau. Di kita ada sifat itu, tapi bukan kodrat namanya. Melainkan qadirun. Dikuasakan. Tempat tegak sifat itu adalah di otak, di tulang, di urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Satu saja rusak, yang 3 tadi. Kita tidak berhak mendapatkan kekuasaan daripada Allah dan Rasul. Tidak berhak mendapatkan qadirun daripada Allah dan Rasul. Makanya kita jaga otak, tulang, dan urat. Tempat nyatanya rasa diri. Seketika berpikir, seketika berdiri, seketika bergerak. Di situ tempat tegaknya saudara. Yang kedua, iradat di Allah. Nyata di Rasul. Iradat itu berkehendak. Kehendak Allah itu nyata di Rasul. Kata Rasul dikiamatkan hari ini ya kiamat. Kata Rasul ditahan hari ini ditahan. Makanya seketika malaikat gunung hendak melemparkan bukit kepada orang-orang Taif. Dia belum berkehendak. Taif waktu itu dibinasakan. Karena masih ada harapan. Berbeda dengan negara Sodom. Kota Sodom Gomorrah di zaman Nabi Lut. Dia berkehendak negeri itu dihancurkan, dibinasakan. Karena sudah berlebih-lebihan. Nah, iradat di Allah nyata di Rasul. Di kita bukan iradat namanya, tapi maridun. Tempat tegak daripada maridun itu adalah daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Dia membungkus otak, tulang, dan urat. Akhirnya berbentuklah kita seperti ini. Kita butuh pijaan, maka dibuatkan bumi. Kita dibutuh atap, maka dibuatkan langit. Kita butuh makan, minum, pakaian, dan tempat, maka dibuatlah alam semesta. Dengan segenap kebutuhannya. Mulai daripada danau, sungai, dan laut. Mulai hewan-hewanan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Dibuatkan oleh Allah dan Rasul untuk kita. Makanya alam semesta yang besar ini tidak akan ada tanpa adanya
alam kecil yang bernama Maridun ini, saudara. Inilah sebab atau asbab alam semesta itu terjadi karena adanya alam kecil yang hari ini membungkus diri kita yang alam dada. Makanya beliau berkata, yang kata itu ada pada kitab Quran. Anda perhatikan itu, surah Al-Baqarah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sumastawa ila samai fasawahuna sab'a samawati. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Dialah yang menjadikan 7 bumi beserta isinya untuk kalian. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit. Menciptakan 7 langit juga untuk kalian. Semuanya. Dan dia tahu kenapa dia menjadikan itu. Adalah karena otak, tulang, dan urat ini sudah terbungkus oleh daging kulit dan bulu atau roma pada kita. Inilah dianya. Tidak main-main, saudara. Kasih sayang beliau. Kemudian yang ketiga, ilmu di Allah. Nyata di Rasul. Ilmu Allah itu tidak nyata. Kalau nyata-nyata di Rasul. Makanya beliau tahu kejadian sebelum awal. Dari processing la ilaha illallah beliau tahu. Prosesing kedua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tahu. Prosesing ketiga, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tahu. 4 pasal yang dijadikan daripada dirinya, dia tahu. Mulai daripada bumi yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin, dia tahu. Dia bercerita. Kalau tidak dia bercerita, kalau tidak dia tahu, tidak mungkin saya bisa menyampaikan ini. Meskipun yang saya sampaikan itu adalah daripada orang tua kita. Nah, itu dia. Bahkan kisah Adam itu beliau ceritakan dengan baik. Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, dan seterusnya. Hingga Isa. Beliau ceritakan. Bahkan kisah hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita, beliau ceritakan. Bahkan kejadian di akhir nanti sampai akhir lagi, beliau ceritakan. Karena pengetahuan beliau itu meliputi awal dan akhir, zahir dan batin, saudara. Tapi Pak Abu Fikri, kata orang, dia tidak bisa menceritakan itu kalau tidak ada wahyu daripada Allah yang disampaikan oleh Jibril. Jadi seketika ada masalah, datanglah Jibril kepada beliau, nah barulah beliau sampaikan. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena untuk mempermudah paham bagi mereka yang awam, bagi mereka yang umum, bagi mereka yang belum mampu berpikir kepada ilmu hakikat. Tetapi bagi orang-orang yang sudah meningkat akal fikirnya kepada alam malakut, alam tauhid, alam ketuhanan, pemahaman itu sudah mereka tinggalkan. Tidak mungkinlah Muhammad Rasulullah itu mengatakan kata hanya karena cerita orang ke orang. Tidak mungkin. Karena beliau mengajarkan pada surah Al-Hujurat, jika datang orang kepada kamu membawa suatu berita, maka tabayun dulu, cek dulu, cross check dulu. Jangan menjatuhkan hukum. Jangan memutuskan. Nanti ketika kamu putuskan, kamu akan menyesal akibat keputusanmu. Nah, orang yang datang itu adalah orang fasik.
Siapa orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang mengatakan kata bukan karena ilmunya, bukan karena pengalamannya. Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia tidak ada pada posisi kejadian, dia bercerita. Itulah orang fasik. Siapapun dia. Ulamakah dia, kiaikah dia, ustadzkah dia, pemuka adatkah dia, siapa saja. Kalau dia bercerita, asal kata itu berdasarkan dari orang ke orang, sudah jatuhlah dia kepada fasik. Apakah mungkin Muhammad, Rasulullah yang agung ini, orang fasik? Sedangkan dia mengajarkan jangan kita menjadi orang fasik. Bahkan beliau berkata, wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basyara wal fuad kulu ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan kamu memperkatakan kata jika kamu tidak punya ilmunya. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, rasa dirimu akan ditanya Allah. Bukan hanya di akhirat, di dunia akan ditanya oleh Allah, akan dituntut oleh Allah. Makanya banyak kasus-kasus pencemaran nama baik. Dan mereka memenuhi penjara. Itu bagian daripada pertanyaan Allah kepada mereka yang sembarangan ngomong, saudara. Bahkan ditekankan lagi oleh beliau pada surah As-Saff ayat 2. Yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburatan maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, hai mukmin, hai ruh, hai diri sebenar diri pada kalian. Kenapa kalian masih juga memperkatakan kata yang kamu tidak punya pengalamannya? Besar benci Allah, benci Rasul kepada kalian. Karena kalian berkatakan kata yang bukan pengalaman kalian. Ini beliau yang menyatakan, ada tulisannya saudara. Pada surah As-Saff ayat 2. Lalu apa mungkin beliau mendengarkan Jibril berkata, baru dia berkata. Mendengarkan Jibril berkata, baru beliau berkata. Tidak. Tidak mungkin. Makanya pada Al-Quran itu dikatakan, siapakah yang menjadi musuh Jibril? Adakah tidak Jibril itu yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad? Itu kan pertanyaan. Boleh dikatakan ada. Ya. Untuk siapa? Untuk masyarakat awam. Tapi untuk kita yang sudah belajar ilmu hakikat, yang masuk ke alam melakut, alam ketuhanan yang tinggi, tentu jawabannya tidak. Jadi Allah dan Rasul ini elastis, saudara. Adakah? Tidak. Jawabnya ada. Memang ada, Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Ada. Untuk siapa? Untuk orang-orang awam. Tapi untuk orang-orang yang berakal dan berpikir dengan otaknya. Jawabnya tidak. Ini yang saya sampaikan kepada kita saudara pada malam hari ini. Tidak ada. Yang ada adalah beliau itu tahu segala sesuatu. Karena ilmu di Allah tidak nyata. Ilmu itu melainkan nyata pada beliau. Di kita namanya alimun. Nah itu dia. Alimun. Namanya itu alimun. Yang diberitahu. Itu pun juga. Kalau kita masih ingat. Ternyata kita banyak tahu. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudaraku akan kaget. Mulai pada kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa sampai ke Isa. Kita tahu cerita itu saudara. Kita hadir dalam kisah itu saudara. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wa iz. Dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah.
Ada apa dengan Allah dan Rasul mengatakan kata itu untuk kita? Kalau bukan kita tahu tapi kita lupa. Itu saudara. Jangankan kisah itu. Kisah kita berada dalam Baitullah. Kita saksikan Allah yang nyata beliau. Sampai belum mengatakan alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Di awal kalimat juga wa'iz. Dan ingatlah. Wa'iz agazar rabbuka min bani adam min zuhurihim. Zuriyatam ashhadhum ala anfusahum. Dan ingatlah. Seketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam. Itu artinya benih sulbi. Dari benihnya Adam. Itu cerita fisik. Tapi waktu masuk wa ashhadahum ala anfusahum. Itu tentang diri yang sebenarnya diri pada kita. Diangkat saksi atas diri yang sebenarnya diri pada kita. Ditanyakan kepada kita, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya karena kita melihat, kita mendengar, berhadapan langsung dengan beliau, kita jawab. Bala syahidna. Benar, engkau dengan Tuhan kami. Allah itu Tuhan. Engkau adalah wujud serta Tuhan. Nah, berdasarkan persaksian inilah kita mengucapkan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Walaupun kita tahu waktu itu namanya belum bernama dengan nama Muhammad, saudara. Karena beliau ini namanya banyak. Mulai dari alif, amim, alif lamim, apalagi alhamdulillah, Ahmad, bahkan banyak lagi nama-nama beliau. Tapi untuk mempermudah paham, diangkatlah nama yang baru yang kita kenal hari ini, yaitu Muhammad. Itu kisah yang kita tahu, kita tidak ingat lagi. Itu saudara. Jadi ilmu di Allah, nyata di Rasul. Di kita namanya alimun. Makanya ada beberapa nama kita, nama terakhir itu adalah alimun. Seketika kita dizohirkan daripada beliau, nama kita Nur. Seketika kita menatap kepada Allah, yang tidak nyata Allah, yang nyata adalah beliau, nama kita Mukmin. Seketika kita ditiupkan ke dalam tubuh ini, nama kita Ruh. Seketika kita terpari dalam hati ini, nama kita Insan. Seketika kita menampung persoalan hidup, namanya Akal. Seketika kita mencari solusi untuk menyelesaikan urusan hidup, namanya Fikir. Seketika kita menimbang, namanya Hayal. Seketika kita mengerti dan merangkum semua pengolahan tadi, namanya Paham. Seketika kita melakukan tindakan atas processing semua itu, nama kita adalah alimun atau ilmu, tahu. Itu saudara. Makanya ilmu itu ada dua. Ada ilmu indallah, itu beliau. Ada ilmu fi sudur, itu kita saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat Allah adalah hayat. Allah hidup. Tidak nyata hidup Allah, melainkan nyata pada Muhammad. Di kita bukan hayat, tapi hayun. Tempat tegaknya ada di jantung. Duk, duk, duk. Nah, itu dia. Allah hidup. Tidak nyata hidup itu bukan nyata pada Muhammad. Di kita namanya hayun, tempat tegaknya di jantung. Makanya dulu saya pernah membuka kajian ini tentang misteri ayat kursi. Misteri ayatul kursi.
Kalau saudara-saudaraku perhatikan kalimat itu baik-baik, tenang-tenang, Masya Allah. Di situ tertulis, Allahu la ilaha ilahuwa. Allah itu tidak Tuhan. Ilahuwa, kecuali dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan besar, dia itu Lord. Dia itu wujud serta Allah. Ciri-cirinya, Al-Hayyu, dia hidup. Ciri-cirinya, Al-Qayyum, dia berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Itu sebabnya Allah itu tidak nyata, melainkan nyata pada beliau, saudara. Pada ayat kursi itu juga kita temukan. Beliau itu memiliki syafaat. Yashfa'u indahu illa bi'izni. Akan disyafaati kita-kita ini dengan izinnya dia. Apa itu syafaat? Syafaat asal katanya sifat, artinya obat. Akan diobati kita ini oleh beliau. Jika kita diizinkan oleh beliau. Sudah diizinkan kita hari ini untuk diobati. Ikutlah beliau di dalam sholat. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Wa naza'na ma fis sudurhim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Di situ ku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Benci, dendam, dan menghancurkan. Dicabut semuanya oleh beliau. Sehingga kita sehat. Sehat rohani, sehat fisik. Itu syifa, itulah syafaat, saudaraku. Di situ kita diberikan syafaat. Tidak ada di akhirat, tidak ada. Bahkan perjuangan beliau yang berdarah-darah tadi. Untuk mengangkat, membangkitkan akhlak kita. Itulah awal syafaat dimulai. Jadi kalau kita berkata, marilah saudara-saudaraku kita berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang kita ucapkan. Kita kira itu salawat. Padahal itu doa salawat. Doa supaya kita dihubungkan kepada Muhammad. Yang artinya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkan aku dengan Muhammad. Di mana? Di tempat Muhammad berada. Di Baitullah hakikat. Tetapi karena tidak mungkin kita mencapai itu. Maka semuanya dimudahkan oleh Allah. Negeri Bakkah dijadikan Mekah. Baitullah dibuat tandanya Ka'bah. Ada makam Ibrahim di situ, di sini ada makam Ibrahim. Makanya, falyabudu roba hazal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Di mana? Di sebagian makam Ibrahim. Fatahizu bi maqami Ibrahim sholah. Tenang-tenanglah kamu di situ. Mantap-mantaplah kamu di situ. Di situ dicabut penyakit hati. Karena Baitullah itu adalah aras. Aras itu adalah Baitullah. Dia ada di atas air. Itu di dunia itu namanya Ka'bah, saudara. Di bawahnya ada air. Di situ dicabut penyakit hati. Itulah syafaat. Makanya keluar dalam Al-Quran itu kalimat yang berbunyi. Wattaku yauma la tajzi nafsun an nafsin sai'a. Walau minha adlu walatan fausa fa'atu walahum yunsorun. Takutlah kamu kepada suatu masa. Kamu tidak bisa menolong orang lain. Orang tidak bisa menolong kamu. Tidak diterima tebusan pada waktu itu. Tidak diterima syafaat pada waktu itu. Dan kamu tidak ditolong. Kapan waktunya? Orang berkata nanti di akhirat. Salahkah itu? Jawabnya tidak.
Tetapi sebelum di akhirat, di dunia ini dulu saudara. Di dunia ini dulu. Itulah sewaktu kita sedang sholat. Sholat itu adalah energi sejati kita. Diri sudah diri pada kita. Tidak bisa kita menolong makmum seketika mereka tidak khusyuk. Tidak bisa makmum menolong kita seketika kita ngalor ngidul. Tidak diterima tebusan dari kesalahan kita waktu itu. Tidak ada tebusannya. Tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat waktu itu. Walaupun kita sudah di dunia ini. Masih di dunia ini tidak ada syafaat. Apalagi nanti. Dan waktu itu kita tidak ditolong. Memang murni kita sendiri. Syafaat itu setelah kita sampai kepada beliau. Itulah syifa, itulah obat, itulah pencabutan penyakit hati dalam dada. Itu saudaraku. Jadi itu hayat. Hayat di Allah nyata di Rasul kita adalah hayun. Di jantung tempatnya. Kemudian yang kelima adalah sami' di Allah. Nyata di Rasul. Di kita adalah sami'un. Tempat tegaknya di telinga. Artinya Allah mendengar. Tidak nyata pendengaran Allah. Nyata pada Rasul. Di kita adalah mendengar-dengar. Tempat tegaknya di telinga. Kemudian basyir di Allah. Nyata di Rasul. Di kita bukan basyir, tapi basyirun, melihat-lihat tempat tegaknya di mata. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah dan Rasulnya tahu persoalan kita ini. Mendengar dan melihat keadaan kita ini. Bagaimana Allah tahu, Rasul tahu. Bagaimana Allah melihat, Rasul melihat. Allah mendengar, Rasul mendengar, bagaimana caranya? Walaupun itu pekerjaan rumit bagi akal, tetap Allah dan Rasul membukakan rahasianya. Coba lihat pada surat Al-Hadid. Kalau saya tidak salah pada ayat 4, di akhir itu. Innahu ya'lamukum bi zatis sudur. Dia mengetahui tentang kamu itu dengan zat yang alam dada. Zat Allah itu dalam dada itu adalah ruh. Sedangkan Muhammad adalah zatnya Allah. Artinya ruh inilah yang mendengar di telinga. Ruh inilah yang melihat di mata. Ruh inilah yang mencium di hidung. Ruh inilah yang berkata di lidah. Ruh inilah yang merasa di hati. Ruh inilah yang berpikir di otak. Ruh pelakunya. Tetapi ruh tidak akan mendengar di telinga. Ruh tidak akan melihat di mata. Ruh tidak akan berkata di lidah. Ruh tidak akan merasa di rasa diri. Ruh tidak akan berpikir di otak. Kalau bukan ruh itu mendengar dengan pendengarannya Allah dan Rasul. Melihat dengan penglihatan Allah dan Rasul. Merasa dengan rasanya Allah dan Rasul. Itu makanya dia tahu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Dan apa yang kita pikirkan. Dia tahu. Kata kita mendengar dengannya. Mendengar dengannya. Nah itu saudara. Dan ini pula alasannya kenapa Allah dan Rasul mengeluarkan sebuah ayat atau firman. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walahum qulubu la yafqahuna biha. Itu dia. Walahum uzunu la yasma'una biha. Walahum uyunu la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal adol wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kata beliau, akan kupenuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia.
Karena mereka punya pendengaran. Tidak mendengar dengannya. Itu dia. Ya ini siapa? Mereka punya penglihatan. Tidak melihat dengannya. Ya ini siapa? Mereka punya hati. Tidak berpikir dengannya. Ya ini siapa? Nya itu adalah Allah yang nyata ia pada Rasul. Jadi kita mendengar dengan pendengaran Allah dan Rasul, melihat dengan penglihatan Allah dan Rasul, merasa dengan perasaan Allah dan Rasul, berpikir dengan pemikiran Allah dan Rasul, berbuat dengan perbuatan Allah dan Rasul. Makanya perbuatan kita benar. Inilah tujuan akhlak itu nanti didirikan. Karena akhlak itu adalah akar daripada pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, perkataan, pemikiran, dan perbuatan kita. Kalau tidak seperti itu, pasti semua itu berdiri atas hawa nafsu dunia setan. Makanya neraka itu patut masuk ke dalam diri kita seketika kita di dunia. Panas otak, panas hati, panas suara, panas kata, panas telinga, panas perbuatan kita. Karena neraka sudah ada dalam diri kita. Nanti kita yang akan dipenuhkan ke dalam neraka itu. Kita dengan jin memenuhi neraka itu. Karena kita tidak mendengar, melihat, merasa, dan berpikir dengannya. Itu saudara. Nah kemudian masuk kepada sifat yang ketujuh. Kalam di Allah, nyata di Rasul. Nah itu dia. Di kita namanya mutakalimun. Jadi kalau Allah mau bersuara, mau berkata, suara dan kata Allah itu nyata di Rasul. Maka itu namanya firman, ada pada kitab, dicatat, ditulis oleh sahabat. Mulai daripada pelepah kurma, tulang, kayu, batu, kulit-kulit hewan. Di situ ditulis pertama kali. Dipindahkan kepada kitab di zaman Utsman. Makanya suara Allah, kata Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Dan tercatat pada kitab Quran hari ini. Itu makanya kitab Quran jadi pedoman kita dalam mengaji. Dan sifatnya umum. Tidak selesai dengan kata tafsir. Tapi juga didalami ia dengan kata taswir. Ataupun pendalaman rasa diri. Tentu menggunakan akal fikir saudara. Tidak bisa agama ini diterima-terima saja. Diambil-ambil saja tanpa kita fikirkan. Karena tidak ada gunanya Rasul. Tidak ada gunanya Nabi. Tidak ada gunanya kitab. Kalau tidak dipikirkan dengan akal kita. Makanya. Min qablu hudal linnasi wa anzal al-furqan. Ali Imran ayat 4. Sebelum petunjuk bagi manusia itu kami turunkan. Berupa Taurat, Zabur, Injil, Quran, hadis. Ceramah-ceramah. Lebih dahulu kami turunkan Furqan. Sesuatu yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Yang benar dan yang salah. Yang patut dan yang tidak patut. Itu adalah akal saudara. Itu dulu ada pada kita. Untuk menampung itu tadi. Akal itu nama lain daripada nama kita. Kan sudah ada kita dalam tubuh baru datang semua kisah-kisah tadi. Makanya Nabi mengatakan ad-dinu wal aklu la dinu liman la aklalah. Agama itu adalah akal. Tidak ada agama seseorang itu kalau akalnya tidak dia bawa untuk berpikir tentang agama tersebut. Jangan main-main beragama saudara. Jangan merasa puas dengan apa yang kita miliki hari ini tentang agama. Teruslah mencari, mendalami. Sampai kita kepada inti daripada agama itu sendiri. Yaitu kembali kepada Allah dan Rasul. Di tempat semula dalam sholat. Itu saudara. Nah, 7 sifat ma'ani ini ada di kita namanya ma'anawiyah. Itu sifat Allah. Apalagi sifat Rasul. Yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tentu lebih ada lagi dia pada kita.
Karena beliau adalah ayah kita, kita adalah anak turunan beliau. Nah, inilah dasar suara, dasar kata, dasar perbuatan Rasul yang akan kita tiru. Disampaikan oleh Allah dan Rasul. Disampaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul, bukan diri Nabi. Pada diri Nabi itu Rasul. Nah, pada diri Rasul ada contoh yang baik bagi kita. Apa contoh itu? Itulah sifat beliau. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat beliau. Nah, dari sifat inilah akar tempat tumbuhnya suara beliau. Kata beliau, perbuatan beliau. Nah, ini yang akan dicontoh. Bukan suara beliau yang akan dicontoh. Bukan kata beliau akan dicontoh. Bukan perbuatan beliau. Tidak bisa kita mencontoh karena kita tidak melihatnya. Tidak mendengarnya, tidak berhadapan langsung kepadanya waktu itu. Sudah 1400 sekian tahun yang lalu. Selisih hidup beliau dengan kita di dunia ini. Realnya. Tidak ketemu. Tidak bisa kita mencontoh. Nah, contohlah sifat itu. Itulah akhlak. Itulah akhlak. Dia akan memancar, menemukan sinar, menghidupkan akal, fikir, hayal, paham dan ilmu pada kita. Panca indera batin kita, saudara. Walaupun itu sebenarnya adalah kita juga bendanya. Jika akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu bersumberkan kepada sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah tadi. Makanya akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu akan memancarkan sinar pula kepada pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Maka suara kita indah. Kata kita baik, perbuatan kita bermanfaat, memberikan keselamatan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Mau agama apa mereka, mau aliran apa mereka, mau apapun kedudukan mereka, kita akan baik, 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 baik. Inilah kajian Jamiatul Islamiyah, saudara. Dia tidak membedakan suku, bangsa, negara, dan agama. Dia mencintai setiap ruh yang ada dalam dada setiap manusia. Tidak ada kata menyakitkan di Jamiatul Islamiyah ini, saudara. Apalagi membunuh. Karena menyakiti seorang hamba Allah yang dalam dada manusia. Hukumnya sama dengan menyakiti semua ruh yang ada dalam manusia-manusia di dunia ini. Barang siapa yang membunuh satu manusia, sama arti hukumnya kita membunuh semua manusia. Maka Jamiatul Islamiyah membawa kita untuk berkasih sayang, berukun-rukun, berdamai-damai dunia dan akhirat, sampai kita kembali lagi kepada Allah dan Rasulnya. Itu kita, itu Jamiatul Islamiyah, saudara. Nah, inilah yang akan dibangkitkan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Dibangkitkan itu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan. Fatonah cerdik lagi bijaksana. Bagaimana kisahnya? Tunggu episode berikutnya. Demikian saudaraku, terima kasih. Insya Allah kita bertemu pada episode yang kedua daripada akhlak ini.
Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.